Sering nggak sih kepikiran, kenapa sebuah obrolan santai tiba-tiba bisa jadi debat panas? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng anatomi sebuah argumen buat nemuin apa sih sebetulnya akar dari semua konflik itu. Pasti pernah kan ngerasa kejebak dalam argumen yang mutar-muter terus di situ aja? Rasanya semua orang ngomong, tapi kok ya nggak ada yang benar-benar nyambung. Nah, yang menarik, konflik itu ternyata nggak acak loh. Ada polanya. Dan kalau kita bisa ngenalin polanya, kita bisa mulai ngelola konflik itu, bukan cuma sekedar kebawa emosi. Oke, mari kita mulai kupas lebih dalam. Kita coba lihat apa yang ada di balik amarah atau frustrasi yang biasanya kelihatan di permukaan sebuah perselisihan. Jadi, sumber konflik paling utama itu seringnya bukan dari luar, tapi justru dari dalam diri kita sendiri. Semuanya berawal dari apa yang kita mau dan apa yang kita yakini. Sering banget konflik itu akarnya dari benturan kepentingan. Coba deh bayangin, tujuan bersama, katakanlah misi perusahaan, tahu-tahu tabrakan sama tujuan pribadi. Misalnya ambisi seseorang. Nah, disitulah percikan apinya mulai muncul. Nih kita lihat contoh paling gampang di kantor. Kepentingan utama perusahaan adalah harus potong biaya, biar bisa bertahan. Di sisi lain, ada manajer yang kepentingannya adalah melindungi anggaran departemennya. Dua-duanya valid kan? Tapi benturan inilah yang bikin tegang. Selain soal kepentingan, ada juga yang namanya kacamata persepsi yang kita pakai. Cara kita ngelihat sebuah situasi itu seringkali jauh lebih kuat pengaruhnya daripada kenyataan itu sendiri. Seperti kutipan ini bilang, persepsi itu bisa jadi segalanya. Jadi intinya gini, banyak banget konflik itu muncul bukan karena kita benar-benar beda, tapi karena kita ngira kita beda. Ujung-ujungnya kita malah berdebat soal bayangan, bukan soal inti masalahnya. Oke, sekarang kita geser ke faktor dari luar yang bisa bikin gesekan. Kita mulai dari yang paling dasar. Faktanya, sumber daya itu nggak pernah cukup buat semua orang. Ini nih salah satu biang kerok konflik yang paling dasar. Sumber daya yang terbatas. Mau itu uang, jabatan, atau bahkan sekedar waktu. Persaingan untuk dapatin jatah yang terbatas itu, ya secara alami bahkan menciptakan ketegangan. Konflik juga sering muncul dari perebutan posisi. Dan di sini penting banget buat bedain dua hal. Kekuasaan, yaitu kendali nyata atas sumber daya, dan status, yaitu soal rasa hormat dari orang lain. Bisa aja kan, Anda punya jabatan tinggi tapi nggak dihormati, atau sebaliknya. Nah, yang menarik tuh di sini, konflik bisa meledak ketika ada ketidakcocokan. Misalnya seseorang punya kekuasaan besar, tapi statusnya dianggap rendah. Biasanya orang di posisi ini cenderung jadi lebih agresif, seolah-olah berjuang buat dapetin pengakuan yang mereka rasa pantas. Terakhir, jangan lupain soal perubahan. Ini pemicu yang gede banget. Prosesnya biasanya gini, ada pengumuman perubahan besar, terus semua orang jadi nggak pasti, peran jadi nggak jelas, dan boom, konflik antar pribadi meningkat. Oke, sekarang kita bahas soal sumbunya. Apa sih yang seringkali menyulut semua sumber konflik tadi? Jawabannya, komunikasi yang macet. Coba lihat deh, betapa gampangnya sebuah pesan itu jadi salah sasaran. Niat awalnya mungkin baik, tapi karena ada hambatan di tengah jalan, pesannya jadi beda, dan akhirnya meledak jadi konflik yang sebetulnya nggak ada yang mau. Hambatannya tuh macem-macem. Bisa dari dalam diri kita sendiri, kayak rasa nggak percaya atau ego. Bisa juga dari luar, kayak perbedaan budaya, atau bahkan sesimpel karena teknologi yang kita pakai jelek. Apapun bentuknya, efeknya sama. Pesannya jadi rusak. Oke, kita udah bongkar semua nih jeroan dari sebuah argumen. Terus, apa dong intinya? Yuk, kita coba lihat konflik dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi, kalau kita rangkum, konflik itu datang dari dalam diri kita, apa yang kita mau dan yakini, dari tekanan luar seperti sumber daya yang langka, dan perubahan, dan juga dari cara kita berkomunikasi yang kadang nggak mulus. Dan poin paling pentingnya sebetulnya ini, konflik itu bukan tanda-tanda kegagalan loh, justru itu sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diobrolin. Dan kalau ditangani dengan benar, itu bisa jadi awal dari perubahan yang positif. Nah, ini pemikiran terakhir yang mau saya tinggalin buat kalian. Gimana kalau kita coba lihat argumen kita berikutnya, bukan sebagai perang yang harus dimenangkan, tapi sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru dan lebih baik, bersama-sama?